semuanya, perkenalkan nama aku Naya Arsladidas dari kelas 9G. Hari ini aku bakal ngejelasin materi tentang pangkat, akar, dan juga transformasi geometri. Jadi yang pertama, aku bakal menjelaskan tentang eksponen atau bilangan berpangkat, yaitu cara menghitung perkalian berulang suatu bilangan berbasis dengan dirinya sendiri, di mana angka kecil di atas menunjukkan berapa kali basis tersebut dikalikan. Bentuk umumnya yaitu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya. Sebagai contohnya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Bilangan berpangkat mempunyai beberapa sifat. Yang pertama yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah M. Jika basis sama, maka pangkat akan dijumlahkan. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. Yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jika basis sama, maka pangkatnya akan dikurangkan. Contohnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4. Yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika pangkat dipangkatkan lagi, maka harus dikalikan. Contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 3 pangkat 6. Yang keempat ada AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Pangkat berlaku untuk semua faktor, contohnya 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Yang kelima ada A bagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Pangkat berlaku untuk pembilang dan penyebut. Contohnya, 6 bagi 2 pangkat 3 sama dengan 6 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Dan yang terakhir yaitu ada A pangkat min N sama dengan 1 dibagi A pangkat N. Pangkat negatif berarti kebalikan dari pangkat positif. Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 bagi 2 pangkat 3. Selanjutnya kita akan memasuki materi akar. Nah, akar merupakan kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menemukan bilangan yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan bilangan asli. Terdapat beberapa jenis bentuk akar. Yang pertama ada penambahan dan pengurangan akar. Jika akarnya sudah sama, maka kalian tinggal menambah atau mengurangi saja koefisiennya dan membiarkan bentuk akarnya tetap. Seperti yang tertera di sini, rumusnya yaitu ada A akar X ditambah B akar X sama dengan A tambah B akar X. Begitupun dengan pengurangannya, kalian tinggal mengubah positif negatifnya saja. Dan untuk contohnya ada 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan 4 tambah 3 akar 2. Dan hasilnya adalah 7 akar 2. Yang kedua ada perkalian 2 akar. Nah, untuk mengalikan dua bentuk akar, kalian tinggal kalikan saja koefisien dan radikan dengan radikan. Nah, rumusnya yaitu ada A akar X dikali B akar Y sama dengan A kali B akar X kali Y. Contohnya, ada 3 akar 2 dikali 4 akar 5. Udah, kalian kali aja 3 sama 4-nya dulu, yaitu 12. Lalu akarnya kalian kali, yaitu 2 kali 5 sama dengan akar 10. Sehingga hasilnya menjadi 12 akar 10. Lalu ada juga cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Kalau untuk ini, kalian tinggal faktorkan angka yang ada di dalam akar menjadi perkalian bilangan kuadrat dengan sisa yang tidak bisa diakarkan. Nah, di sini rumusnya itu ada akar X sama dengan akar K kuadrat dikali Y sama dengan akar K kuadrat dikali akar Y sama dengan K akar Y. Ada juga cara merasionalkan. Nah, untuk merasionalkan sendiri yaitu adalah proses menghilangkan bentuk akar dari penyebut suatu pecahan sehingga penyebutnya menjadi bilangan rasional. Nah, kalau untuk ini kita tuh ada dua cara. Yang pertama itu caranya pecahan dengan penyebut bentuk A per akar B. Kalau kayak gini rumusnya yang seperti di sini itu ada A per akar B dikali akar B per akar B
sama dengan jadinya A akar B per B. Untuk cara yang kedua itu ada pecahan dengan penyebut bentuk A tambah akar B atau A kurang akar B. Nah, rumus itu ada C per A tambah akar B dikali A kurang akar B per A kurang akar B. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu ada transformasi geometri. Nah, transformasi geometri adalah cara memindahkan atau mengubah satu bangun datar pada bidang koordinat dengan aturan tertentu. Melalui transformasi, bangun dapat mengalami pergeseran, pencerminan, perputaran, maupun perubahan ukuran. Nah, di sini kita ada 4 jenis transformasi. Yang pertama itu ada translasi atau pergeseran, ada dilatasi atau perbesaran, ada refleksi atau pencerminan, dan rotasi atau perputaran. Pertama, kita akan bahas dulu mulai dari yang translasi. Nah, translasi itu adalah pergeseran suatu titik atau bangun ke posisi lain tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Dan di sini tuh translasi itu ada 3 bentuk, yaitu titik, garis, dan bangun datar. Untuk rumusnya yaitu ada P X, Y ditranslasi AB menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Dan untuk contohnya itu misalnya ada 1,-3 ditranslasi oleh -3,4. Maka C aksennya menjadi 1 dikurang 3, -3 ditambah 4 sama dengan C aksen yaitu -2,1. Yang kedua ada dilatasi, yaitu adalah mengubah ukuran suatu objek, memperbesar atau memperkecil tanpa mengubah bentuk aslinya, juga berdasarkan titik pusat dan faktor skala. Untuk rumus dilatasi di sini tuh ada 2. Yang pertama tuh ada X, Y didilatasi pusat 0,0 dikali skala, maka itu hasilnya X kali K, Y kali K. Untuk rumus yang kedua itu ada X, Y didilatasi pusat A, B dikali skala, maka sama dengan K kurung X dikurang A kurung ditambah A, K kurung Y dikurang B kurung ditambah B. Lalu untuk salah satu contohnya, di sini ada pertanyaan, titik A 2,5 didilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala 3. Tentukan bayangan A aksen. Maka untuk rumusnya kita menggunakan yang pertama yaitu A aksen X dikali K, Y dikali K. Maka untuk begitu 2 dikali 3, 5 dikali 3 sama dengan 6,15. Yang ketiga ada refleksi, yaitu memindahkan suatu titik atau bangun dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Di sini juga ada beberapa rumus. Yang pertama itu ada sumbu X yaitu X, min Y, sumbu Y yaitu min X, Y, sumbu Y sama dengan X yaitu Y, X, sumbu Y sama dengan min X yaitu min Y, min X. Untuk contoh soalnya di sini tuh ada pertanyaan, tentukan koordinat bayangan titik A 4,7 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, karena sumbu X itu rumusnya sama dengan X, min Y, jadi otomatis hasilnya tuh akan menjadi 4,7. Yang terakhir ada rotasi, yaitu memutarkan suatu objek berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Untuk rumusnya di sini tuh ada yang searah jarum jam dan berlawanan. Aku bakal nyebutin yang searahnya aja, karena kalau untuk yang berlawanan itu tinggal diubah aja, diganti. Nah, untuk yang searah jarum jam, pertama tuh ada 90 derajat sama dengan Y, min X, 180 derajat sama dengan min X, min Y, 270 derajat sama dengan min Y, X, dan 360 derajat sama dengan X, Y.
Untuk contoh soalnya yaitu ada titik P 3,2 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Berapa koordinat P aksen? Nah, kalau kayak gitu berarti 90 derajat berlawanan arah itu sama dengan min y, x. Berarti hasilnya itu akan menjadi min 2,3. Sekian penjelasan materi tentang pangkat, akar, dan transformasi geometri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.